Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan berhikmat dalam menjalani hidup kami. Bertanggung jawab dalam hari yang Kau berikan yang baru ini Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan hikmat-Mu, tuntunlah kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktunya sudah singkat. Amos 8 ayat 11 sampai 14 mengatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu, anak-anak dara yang cantik dan taruna-taruna jatuh pingsan karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan berkata-kata demi Alamu yang hidup, Haidan, serta demi jalan keramat ke Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai waktu, tidak terasa. Waktu berjalan begitu cepat, sehingga setiap hari kita akan berpacu dengan waktu. Kita bisa berkejar-kejaran di jalanan demi untuk bisa masuk di kantor atau di pekerjaan tepat waktu. Waktu adalah uang. Uang yang tidak bisa dipakai, bisa ditabung, tetapi tidak dengan waktu. Waktu harus digunakan karena dia akan berlalu dan dia tidak akan kembali lagi. Ya, itulah waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertanya kepada kita, apakah Anda termasuk kelompok manusia yang sudah bisa mengatur waktu sebaik-baiknya? Atau sebaliknya, Anda hanya menghabiskan waktu begitu saja, tanpa mengisinya dengan sesuatu yang berarti? Katakan saja Anda sibuk berselancar di handphone Anda berjam-jam, atau Anda nonton televisi berjam-jam. Padahal masih banyak waktu yang harus Anda gunakan untuk mencari Allah, bersekutu dengan Dia dan berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tetapi memang harus kita akui, daging ini benar. Daging ini lemah. Makanya dikatakan, pergunakanlah waktu Anda dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 sangat tegas mengatakan, hari-hari ini jahat. Dengan kekuatan dagingmu, kamu tidak akan mampu mengalahkan keinginan dagingmu. Dengan hal-hal yang tadi saya katakan, hal-hal yang percuma itu. Perlu Tuhan, perlu datang kepadanya. Harus kita akui bahwa hidup kita itu sangat singkat. Tidak banyak waktu lagi. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Nanti ada waktunya Tuhan tidak akan lagi mendengar suara Anda. Jadi selama Allah masih berkenan untuk ditemui, lakukanlah itu. Akan tiba saatnya di mana Anda tidak dapat kesempatan lagi dan pintu tertutup bagi Anda. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, gunakanlah waktumu dengan bertanggung jawab. Saya punya teman, Bapak, seorang pendeta, Marjaan si Jabat, yang begitu efektif menggunakan waktunya. Hanya 58 tahun umurnya. Dan dia dipanggil Tuhan.
Tetapi saya boleh melihat bukan panjang atau pendeknya waktu seseorang. Dia berharga di mata Tuhan, bahkan di mata sesahabatnya. Apa yang dia tabur, apa yang dia kerjakan, bagaimana dia melakukan kehidupannya sehari-hari bagi keluarganya, bagi sekitarnya, itu loh yang dinilai orang. Jangan sampai terjadi penyesalan karena menggunakan waktu yang salah. Kebiasaan berleha-leha, kebiasaan mengulur-ngulur waktu akan merugikan Anda. Saat ini firman Tuhan mengatakan, saat ini firman Tuhan berkata, tinggalkan semua itu. Tinggalkan kebiasaan yang buruk itu. Yesus memperingatkan kepada kita agar senantiasa waspada karena kita tidak tahu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi diri kita pribadi lepas pribadi pada saat ini. Yang perlu kita perhatikan, kita sudah melihat tanda-tanda yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, bahwa waktunya sudah dekat dan kedatangannya sudah diambang pintu. Matius 24 ayat 33. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, jadi lebih bijaksana dalam menggunakan waktumu. Agar tidak terjadi seperti pengalaman 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Katakan saat ini bahwa engkau akan bertindak secepatnya tanpa menunda-nunda lagi. Sebelum harinya berlalu. Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Telahlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingatlah bahwa waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa ya Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, beri aku hati ya Tuhan untuk bijaksana dalam menggunakan waktu ini. Aku tahu hari-hari ini jahat. Keinginan dagingku semakin kuat dan aku tidak bisa melawan. Tetapi hari ini Bapa, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Berkuasa dalam hatiku Tuhan. Biarlah aku rindu mencari Engkau. Sebab aku tahu waktu ini adalah waktu yang terakhir di mana Engkau masih berkenan ditemui. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang yang bisa memanfaatkan harinya hari ini, pasti dia juga bisa mengatur hari esok. Karena kekuatan Roh Kudus ada dalam dirinya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.